Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar, pada video kali ini kita akan belajar bersama untuk melanjutkan video sebelumnya, yaitu pada mata pelajaran sosiologi untuk kelas 11 dalam materi warna-warni masyarakat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, materi kali ini kita akan masuk ke unit atau subtema yang menyebutkan warna-warni masyarakat. Oke, pada hakikatnya setiap manusia di hadapan Tuhan itu sama. Pernyataan tersebut merupakan hal yang secara universal diakui oleh manusia. Namun dalam masyarakat dipandang ada yang berbeda karena status yang dimiliki. Perjalanan proses pembangunan tak selamanya mampu memberikan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pembangunan yang dilakukan di masyarakat akan menimbulkan dampak positif dan budaya bagi masyarakat. Pendapat ini berlandaskan pada asumsi pembangunan itu adalah proses perubahan. Selain itu, masyarakat tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur pokok pembangunan itu sendiri, seperti teknologi dan birokrasi. Dalam lingkungan masyarakat dapat dilihat bahwa ada pembeda-pembeda yang berlaku dan diterima secara luas oleh masyarakat. Perbedaan itu tidak hanya muncul dari sisi jabatan tanggung jawab sosial, namun juga terjadi akibat perbedaan ciri fisik, keyakinan, dan lain-lain. Perbedaan ras, suku, agama, pendidikan, jenis kelamin, usia atau umur, kemampuan tinggi badan, dan lain sebagainya juga membedakan manusia yang satu dengan yang lain. Nah, beragamnya orang yang ada di suatu lingkungan akan memunculkan stratifikasi sosial atau diferensiasi sosial. Manusia merupakan sekumpulan individu yang membentuk sistem sosial tertentu dan secara bersama-sama memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai dan hidup dalam satu wilayah tertentu, serta memiliki pemerintahan untuk mengatur tujuan-tujuan kelompoknya atau individu dalam organisasi. Dalam masyarakat itu kemudian semakin lama terbentuk suatu struktur yang jelas, yaitu terbentuknya kebiasaan-kebiasaan, cara, nilai atau norma, dan adat istiadat. Struktur sosial yang terbentuk ini kemudian lama-kelamaan menyebabkan adanya spesialisasi dalam masyarakat yang mengarah terciptanya status sosial yang berbeda antar individu. Terdapat dua jenis parameter struktur sosial, yaitu parameter graduated atau parameter berjenjang, misalnya kekuasaan, kekayaan, kehormatan, usia, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, parameter nominal atau tidak berjenjang, misalnya suku bangsa, agama, jenis pekerjaan, perbedaan seksual atau jenis kelamin, aliran, dan semacamnya. Nah, dalam konsep atau peristilahan sosiologi, konfigurasi struktur berdasarkan parameter vertikal disebut stratifikasi sosial atau diferensiasi ranking atau tingkatan. Sedangkan konfigurasi struktur sosial berdasarkan parameter nominal atau tidak berjenjang disebut diferensiasi sosial. Bisa berupa diferensiasi custom, misalnya cara hidup, adat, kebiasaan atau tradisi seperti terwujud dalam diferensiasi agama dan suku bangsa, atau berupa diferensiasi fungsi, misalnya melakukan aktivitas atau mengerjakan apa dalam masyarakat, bisa berupa diferensiasi profesi atau pekerjaan, dan diferensiasi gender. Perbedaan sosial itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu ada perbedaan sosial ekonomi. Perbedaan status sosial di masyarakat tentunya akan diikuti pula oleh perbedaan peran yang dimiliki sesuai dengan status sosial yang melekat pada diri seseorang. Nah, perbedaan inilah yang menimbulkan setiap individu dalam suatu masyarakat menimbulkan adanya pelapisan sosial atau yang lebih dikenal dengan stratifikasi sosial. Esensi dari stratifikasi sosial adalah setiap individu memiliki beberapa posisi sosial dan masing-masing orang memerankan beberapa peran.
Sehingga hal ini memungkinkan untuk mengklasifikasikan individu-individu ke dalam kategori status peran, di mana perankingan didasarkan atas posisi relatif dari peran-peran yang mereka mainkan secara keseluruhan. Suatu masyarakat tentunya memiliki kriteria dan ukuran penghargaan tertentu terhadap hal-hal yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran penghargaan yang lebih tinggi terhadap suatu hal akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi daripada hal-hal lain. Misalnya, masyarakat yang lebih menghargai kekayaan daripada pendidikan, maka kekayaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pendidikan atau unsur-unsur lain di dalam masyarakat. Diferensiasi sosial yang ada di lingkungan sekitar atau fenomena sosial tersebut akan menimbulkan lapisan sosial masyarakat yang membedakan kedudukan atau posisi seseorang di kelompok sosial secara vertikal. Yang pertama, stratifikasi sosial. Pelapisan sosial dalam sosiologi dikenal dengan istilah stratifikasi sosial. Kata stratifikasi sosial itu berasal dari kata stratum, yang artinya lapisan, dan sosius yang artinya masyarakat. Walaupun secara teoritis semua manusia memiliki kesamaan derajat, namun pada kenyataannya tidak demikian halnya. Di antara masing-masing manusia itu membuat pembedaan-pembedaan sendiri yang didasarkan pada unsur-unsur tertentu. Nah, sistem pembedaan yang terwujud dalam pelapisan sosial merupakan gejala yang umum terjadi. Bentuk-bentuk konkret dari lapisan sosial dalam masyarakat sangat beragam. Menurut Sujono Sukanto, secara prinsipil, bentuk-bentuk lapisan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam 3 macam kelas, yaitu ekonomis, politis, dan jabatan tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, ukuran kekayaan dapat dijadikan suatu ukuran. Barang siapa yang mempunyai kekayaan paling banyak, ia akan masuk ke dalam lapisan sosial teratas. Ukuran kekayaan tersebut dapat dilihat dari mobil pribadinya, cara-cara mempergunakan pakaian, serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal, dan sebagainya. Yang ketiga, ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan sosial teratas, tentunya kedudukan seorang ketua rukun RT masih rendah bila harus dibandingkan dengan kedudukan kepala desa. Demikian pula kedudukan seorang kades masih dianggap rendah bila dibandingkan dengan seorang camat, bupati, gubernur, menteri, atau bahkan presiden. Yang keempat, ukuran keturunan. Ukuran kehormatan mungkin terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani atau dihormati akan mendapatkan dan menduduki lapisan sosial teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Biasanya, orang-orang yang masuk pada lapisan teratas adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa besar kepada masyarakat. Demikian pula perlakuan yang sama kepada keturunan mereka. Yang kelima, ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dipakai sebagai ukuran oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Ukuran ini kadang-kadang dimaknai secara negatif oleh masyarakat karena ternyata bahwa bukan ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaannya atau ijazahnya, sehingga mengakibatkan segala macam usaha dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan gelar tersebut, walaupun secara tidak benar dan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku, misalnya dengan menyuap pihak sekolah agar dapat masuk sekolah favorit, membuat ijazah palsu, dan lain-lain. Nah, ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan salah satu unsur yang digunakan sebagai ukuran prestis dari kedudukan seseorang dalam masyarakat, sehingga semua anggota berusaha untuk mencapainya dengan jalan menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, perbedaan sosial berdasarkan politik. Ukuran yang digunakan untuk memilah masyarakat atas dasar dimensi atau kriteria politik adalah distribusi kekuasaan. Kekuasaan itu berbeda dengan kewenangan. Seseorang yang berkuasa tidak selalu memiliki kewenangan. Yang dimaksud kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain dalam masyarakat, termasuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif. Sedangkan wewenang adalah hak untuk berkuasa.
Meskipun seseorang memiliki hak untuk berkuasa, artinya ia memiliki wewenang. Tetapi kalau dalam dirinya tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, maka ia tidak akan dapat melaksanakan hak itu dengan baik. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki kemampuan yang mempengaruhi pihak lain, meskipun ia tidak punya wewenang untuk itu, pengaruh itu dapat berjalan secara efektif. Beberapa asas umum yang menjadi dasar bagi terbentuknya stratifikasi sosial, khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan politik adalah: 1. Kekuasaan politik tidak dapat didistribusikan secara merata. 2. Orang-orang dikategorikan ke dalam dua kelompok, yang memegang kekuasaan dan yang tidak memiliki. Yang ketiga, secara internal, elit itu bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok. Yang keempat, keanggotaan dalam elit berasal dari lapisan yang sangat terbatas. Yang kelima, kelompok elit pada hakikatnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapapun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuat. Dalam masyarakat yang demokratis, pembagian dikotomis antara yang berkuasa dan tidak berkuasa tidak sesederhana yang dikemukakan Mosca dan kawan-kawannya. Biarpun kelas berkuasa jumlah orangnya selalu lebih sedikit, tetapi pada umumnya distribusi kekuasaan lebih terfragmentasi ke berbagai kelompok-kelompok. Dalam masyarakat yang demokratis, kelompok elit tidak memiliki otonomi sebagaimana pada masyarakat diktator. Kekuasaan elit dalam masyarakat demokratis selalu dapat dikontrol oleh kelompok-kelompok yang ada di luar kelompok elit dan jumlahnya lebih dari satu. Nah, tipe stratifikasi politik ada 3. Yang pertama ada tipe kasta. Dalam tipe ini terdapat batas antar kelas yang jelas dan tegas. Kedudukan orang-orang dalam suatu lapisan sosial diwariskan secara biologis. Mobilitas sosial pada masyarakat dengan tipe ini sangat rendah. Yang kedua, tipe oligarki. Dalam tipe ini keadaannya mirip dengan para tipe kasta. Hanya kalau pada tipe kasta kedudukan sosialnya diwariskan secara keturunan, pada tipe oligarki kedudukan sosialnya dipertahankan berdasarkan ideologi atau kekuasaan partai politik tertentu. Yang ketiga, tipe demokratis. Pada tipe ini, batas antar kelas tidak masif sebagaimana pada tipe kasta dan oligarki, sehingga mobilitas sosial dapat berlangsung secara leluasa. Orang dalam lapisan bawah karena perjuangan atau prestasinya dapat menaiki tangga-tangga stratifikasi sosial masyarakat. Pemimpin politik dalam tipe demokratis dapat berasal dari lapisan bawah masyarakat. Orang biasa dapat menjadi pemimpin karena banyak yang memilihnya dalam pemilihan umum. Oke, itu dia penjelasan materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami oleh para warga belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.